Halo guys, balik lagi sama aku Andreas Agung di podcast Karamba. Gak tahu judulnya apa, tapi Karamba pengen bikin podcast aja. Oke, sekarang kita bareng sama HRD. HRD Jos. Jadi mereka bikin tapi belum jadi ya yel-yelnya ya. Iya, Ada dong jalan-jalannya sebenarnya. Iya, mau denger enggak? Coba Boleh? boleh. 1, 2, 3. Santai, serius, sukses. HRD Jos. Wih, keren banget gak sih guys? Wow. Perlu diapresiasi ya kita Tentu terlibat. banget. Meledak edan 2R. Oke, jadi hari ini kita pengen ngebahas tentang bagaimana oprek itu terlaksana. Jadi Waduh. behind the scene, di balik layar oprek lah, oprek Karamba. Panjang lah teh ceritanya Panjang tuh. ceritanya tuh sebenarnya. Boleh Gimana tuh? diceritain terserah mulai dari day 1, day 2, day 3, day 6 atau mau lompat-lompat terserah kalian. Kalian mau ceritain kayak gimana? Kita runtutin dari panitia-panitianya boleh. Ya, deh. benar-benar dari penentuan PO kali ya teh. Betul. Oke, dari PO sendiri itu ada namanya anak HRD, Ya. satu anak HRD ya, namanya itu Muhammad Dafa Hafiz gak sih? Nah, itu PO-nya. Itu tuh dipilihnya secara spontan. Wuih. Nah, di Saung Karamba gitu, di Saung Sekre. Dia tiba-tiba mau tuh jadi PO. Ya udah deh. Dia juga mau dan kita juga mendukung aja. betul. Jadi akhirnya dia jadi PO oprek. Wow. Tapi secara pengalaman setahu gue Dava lumayan sih. Kan dia dulu Prabu kan. Gue ketemunya di Prabu tuh. Makanya pas gue ngeliat lagi dia di Karamba kayak Emang mantep sih. sih. Betul sih, betul. Pengalaman organisasinya banyak juga ya kan. Jadi bisa lah. Next. Terus dari udah nentuin PO kita mulai diskusi tentang tanggal-tanggal event-eventnya, terus gimana cara bikin proposalnya, nyusun proposal gitu. Terus kita juga nyari-nyari orang untuk jadi staff oprek juga. Nah, di waktu nyari staff oprek tuh sangat struggle banget ya teh. Iya. Soalnya pada nggak mau gitu, padahal kita butuh banyak orang gitu. Betul. Pas kita tentuin kadip-kadipnya aja, bahkan ada yang susah lah pokoknya nentuin kadip tuh. Tapi Tapi alhamdulillah aman sih walaupun sejauhnya. banyak dari ring 1 ya yang harus jadi Iya, panitia dan oprek. anak HRD juga harus 2 kali kerja maksimal ekstra lah. double lah pokoknya double job lah anak HRD. Keren. Sampai kayak Humam pun turun tangan jadi PK. Wah itu gue kasihan sekali anak aku. Nggak apa-apa dong. Humam dan bagus dedikasinya tinggi. Betul sekali. Mereka dedikasinya tinggi sampai mantap. Oke, kalau misalkan tadi pembuatan proposal, pembuatan surat penyurat di balik itu, ada nggak sih sebagai kadif dan wakadif keluh kesah selama bikin proposal ini? Kan waktunya singkat nih yang aku lihat, ya nggak sih? Ada nggak keluh kesah yang kayak gak kejar nih proposalnya, tapi ternyata tetap harus dilaporin? Disclaimer ya, waktu bikin proposal itu kita dibagi 2 ya Faj. Jadi kebetulan ada 6 broker, kita bagi 2 dan kebetulan aku kebagian yang bikin proposal oprek. Dan proposal oprek tuh struggle-nya banyak diubah tanggal-tanggal karena kita harus apa ya, istilahnya harus menentukan tanggal yang nggak nabrak sama broker lain gitu. Jadi di proposal juga pokoknya struggle-nya tanggal sih kalau di proposal. Sama ini sih RAB yang kita harus jibit lagi sama bendahara yang harus di-cut dan mungkin ada yang ditambah dan ada yang di-cut. Ya itu sih biasalah struggle bikin proposal kayak gitu, nyari tanggal sama nyari RAB yang bener lah. Oke, setelah proposal itu jadi, kepanitiaan sudah terbentuk, masuklah ke tahap sebelum pelaksana, ya nggak sih? Iya, benar banget. Betul. Ya, persiapan yang kalau dilihat beberapa orang kayaknya belum matang, tapi menurut HRD apakah itu sudah matang? Kata siapa tuh belum matang? Kata aku. Sejujurnya emang nggak bisa dideskripsikan sih dia matang atau enggak, karena apalagi waktu itu pas sebelum mau mulai rangkaian atau ngefix rangkaian itu banyak banget kendala ya teh, yang mana Betul. wakilnya sakit, terus mana apa lagi sibuk-sibuknya tugas ya kan teh KKN ya waktu itu. Betul.
Terus tuh pas pelaksanaannya dibilang kurang matang tuh karena mepet gitu loh timelinenya. Dari mulai kita nyari, kan pertama tuh kita nyari staf internal tuh tadi, jadi jeda dari staf internal sampai penentuan PO itu cuma beberapa hari. Jadi kayak wah ini mepet timeline. Dan juga kita pertama itu ngejar sebelum puasa biar kita tuh bisa ada acara puncaknya bisa yang offline dan bertenaga lah ya. Ya namanya acara puncak pasti mau yang luar biasa lah ya. Biasa heboh ya sih. Makanya kita ngejar yang sebelum bulan puasa. Walaupun pas emang dari persiapannya tuh sedikit mepet, tapi pas pelaksanaannya alhamdulillah Lancar lumayan. lancar. Apalagi pas hari akhir tuh wow. Ya apalagi pas hari akhir dan kita minta pendapat dari anak-anaknya, katanya lebih seru Testimoni dari, wah ya seru lebih banget. seru dari sebelum-sebelumnya karena ada praktek. Mereka Iya. excited banget buat praktek. apalagi ada MC kondang yang wow. Oh, masih dibanggakan MC kondang tersebut. Ya, Ada pokoknya nggak ketika kan udah persiapan panjang udah dilakukan. Ini Pak, kayak bagian part yang paling asik. Ada nggak sih drama-drama yang terjadi nih ketika D1, D2, D3, D4? Mungkin D3 sedikit lah ya, karena kan D3 kita online. ya, Tapi D1, D2, D3, D4 nih, ada nggak sih dari kalian gitu? Kalau yang paling struggle itu di D2 sih. Asli itu tuh bener-bener kayak chaos banget ya teh. Iya, Yang dari betul. kita awalnya mau di aula, udah fix aula, udah bikin announcement ke anak-anaknya juga di aula, tiba-tiba aula nggak bisa dipakai. Terus kita awalnya mau di sekre, terus nggak jadi lagi, terus pindah ke sekre BEM. Mana anak-anaknya juga banyak yang telat juga kan. Terus memang kurang briefing juga karena waktu itu panitianya ada rada telat. Terus tapi sebenarnya bisa kayak handle sih, cuman ya karena kurang briefing jadi agak tidak lancar lah. Tapi sebenarnya overall lancar, tapi dikit nggak lancar. Oke. Disclaimer ya, kalau day 2 ya, day 2 Iya. itu sebenarnya kita udah ngajuin surat, tapi ternyata surat itu belum di ACC sama Wadek gitu. Nah, jadi kita harus mengadakan acaranya di sekre, tapi pas melihat keadaan sekre pas pagi-pagi kita melihat keadaan sekre, Wow, kayaknya tidak memungkinkan impossible. dengan peminat yang banyak alias pesertanya yang banyak. Akhirnya muncullah ide itu dari PO kita, kenapa ya kita coba minjem sekre BEM tuh. Dan pas pagi-pagi tuh itu drama juga tuh, nelfon ke Sekum lah, dari Sekum nelfon ke KBM lah, akhirnya kita disetujuin. Pas datang ke gedung 4 dikunci Iya, gedungnya teman-teman. Jadi kita harus ke satpam, dan satpamnya itu di gedung 1 Papet, iya papet. Paperta apa Papet? Vapet. Papet ya, gedung 1 Papet. Kita ngeliling dulu baru deh satpamnya bilang suruh dibuka, baru dibuka. Ngomong-ngomong soal struggle, saya day 1 pun masih struggle masalah tempat sih teman-teman. Tapi lebih struggle D2 tuh. Wow. Day 1 struggle, tapi karena acara udah berlangsung, satpam juga tidak mau berurusan banyak, jadi cuman Iya. kayak ya sudah lah. Terima selesai kasih aja. satpam Epic lah ya. Terima kasih Wow. satpam Epic. Tuh. Lanjut ke day 3. Ada juga struggle-nya nggak Ya, sih? D3 itu apa ya struggle-nya? Yang Zoom ya. Yang zoomnya awal bingung ya mau pakai zoom yang mana. Iya, pokoknya Zoom-nya itu cuma terkendala yang pertama. Terus kita beralih ke, untungnya masih ada backup di yang Zoom kedua. Ya. Tapi acaranya overall lancar lah. Di day yang keempat nih, acara puncak. Bagaimana? Dari Fajira dulu. Menurut aku D4 nggak ada struggle sih Pak. Iya benar nggak ada struggle, cuman kita briefingnya jadi singkat karena waktu itu mepet banget. Maksudnya yang lain udah datang tapi kita lagi nunggu yang lain juga, jadi pas briefingnya tuh nggak bisa full member staff gitu. Ya. Tapi lancar sih dari mulai. Oh enggak, ternyata di D4 tuh kita ada miskom dengan pemateri alumni ya. Oh enggak, itu nggak bisa, emang jam 9. Oh Enggak, Nggak apa-apa. enggak. Itu tiga. Enggak miskom guys. berarti ulang aja, ulang dong kan. Gak apa-apa, lanjut Oke, aja. apa-apa. Ntar tetap masuk. Iya, oke.
Nah, jadi menurut aku D4 tuh sebenarnya luar biasa sukses, lancar, jos deh pokoknya. Karena apa? Karena yang struggle bikin chaos tuh dikit banget gitu loh, minim. Iya nggak sih Teh? Iya, bahkan pas kemarin tuh nggak chaos, malah seru sih. Ya seru banget dari awal datang pun, walaupun disuruh datang pagi jam 7 tuh Mereka semangat. semangat. Ada yang kita suruh jam 8 datang, malah ada yang jam setengah 8 8 kurang dia datang. udah stay. Wow, sangat-sangat Appreciate. cakambers banget sejati. Sebut nama Apa Teh. sejati? 1, 2, 3 Gibran. Wow, dia sangat-sangat effort sekali untuk ikut oprek Karamba. Wow, sangat salut sekali. Terus guys, yang day 4 itu kita Seru banget mesti. seru banget dari mulai survei. Kita tuh Iya. survei 2 kali ke Ciparanjay guys. Benar. Yang pertama kita pakai 3 kali malah. Oh iya. 2 kali yang 2 kali. Dia nambah-nambahin loh. Gimana Dia sih, nambah-nambahin. biar sibuk aja. So sibuk kita. 2 kali guys. Yang pertama kita tuh pakai motor dulu pakai motor untuk menentukan. Itu mendadak banget gak sih? lokasi. Iya, mendadak. Jam 5. Iya, jam 5 ya. Hampir maghrib lah kita ke Cipa. Dengan modal nekat. Modal nekat karena Mana ada drama. Aswani ya. Aswadi. jadi. Aswani jadi itu kita ke Salah, Cipa. aja. Aswaja. Oke, Aswani jadi kita ke Ciparanjay dengan ya kita bawa motor lah, ini mesin normal, kita bawa motor, kita cek lokasi, lihat-lihat tempat untuk pos-posan. Itu normal sih ya, kita Ya. ngobrol-ngobrol bareng Kang Erpan dan Malah lain-lain. diajak room tour tuh. Betul. Di hand carry. hatchery. Hand carry. Kan cari apa Pak Gira? Maaf ya. Ini aneh. Oke, hatchery. Kita Ya. diajak room tour hatchery dan room tour kolam-kolam yang kecil di depan office. Bener banget. Terus abis itu karena kurang puas kita waktu itu bapak PO-nya nggak datang. Jadi bapak Betul. PO-nya penasaran lagi, jalan lagi kita tanpa motor. Kita tuh hari Hamin 1 sebelum acara kita coba jalan kaki Iya. ke Cipa gitu. Karena kita mau survei Survei jalan, rute. tracknya kayak mana sih yang jalan yang bagus untuk bawa cakambers gemes-gemes ini. Anjay. Terus kita lewat tuh jalan pintas. Aku pun baru pertama kali tuh lewat situ. Betul. Dan wow, indah banget. Ternyata Nyangor tuh wow, hutan sekali. Oke, Pak Jiran tuh lihat karena kita tuh lihat kayak hutan karena kita lewat Embung Pajajaran guys, lewat Embung yang pertama. Dan Kalian pasti nggak tahu. Ya, kalian pasti nggak tahu Embung Pajajaran. Nanti kalau misalnya kita masuk Karamba, kita ke Embung Pajajaran Ya, bareng betul main. banget. Mancing. Ya, dan itu berenang. jalannya guys sangat amat jauh. Itu nguriling dan kita tuh kemarin di timer selama 45 menit jalan ke sana. Tapi kita nggak terkerasa karena kita sambil Healing. Iya, karena terus memikirkan oprek, jadi kita sambil healing di embung yang wow, sangat-sangat alam sekali. Sangat hijau. Betul, hijau. jalannya biru, sangat Bebatuan. jalannya sangat sempit. cocok untuk dilewati ular itu. Iya. Hati-hati ya guys. Tapi enggak guys, setelah kita sampai Cipa kita juga room tour lagi, Iya. diajak lagi. Malah disuruh bikin makanan tuh. Ngasih makan ikan. ngasih makan ikan. Wow, ngasih sambil makan, belajar. sambil belajar. Jadi kayak seru abis sih. Kita dibawa ke greenhouse sama Kang Aija. betul, lihat penelitian dia. Habis itu kita pulang, tapi kita enggak ke trek yang tadi. Ya karena agak ngeri juga ya malam-malam nanti ada miskah. Iya, Miska. Soalnya kita pulangnya agak maghrib gitu kan, jadi Iya. takut ada. Ya, Miski. kan gak lucu ya tiba-tiba diculik. Jadi kita lewat jalan yang aman, yaitu jalan yang ke belakang rektorat. Betul. Sambil chat tuh, sambil selfie tuh, dan setelah kita compare waktunya ternyata lebih cepat lewat rektorat, yaitu Iya. 30 menit. Cuman dia minusnya nanjak sekali ya. Betul. Naik gunung. Tapi pas besoknya aku lihat cakambers tuh kayak udah Semangat. jalannya. Apalagi waktu aku ngedapingin kelompoknya Dennis 67 deh kalau nggak salah. Kita dangdutan. Iya, dia bawa speaker. Soalnya playlist aku sangat jamet Supermanci. Zaman Supermanci. Istilah dia sendiri tuh. Gua nggak tahu itu apa. Dan serunya pas kita jalan itu kan aku tuh bimbing kelompok 1 sama 2 gitu ya. Kita jalan sambil ngobrol. Jadi kita kayak nggak kerasa kita sambil sharing, ya nggak cuma jalan doang, jadi lebih dekat dengan cakambers. Betul. Jadi cakabersnya nggak kabur gitu loh. Malah Iya. mau pengen deket-deket sama kita. Maaf ya.
biar nggak boring gitu dalam perjalanan. Jadi kadang kita nyanyiin yel-yel atau tanya-tanya jawab, ngomongin K-pop, hobi-hobi segala macam. Pokoknya seru abis lah di Seru jalan. abis lah pas di jalan tuh Ah. banyak cerita-cerita tidak bisa diulangi. Ya, karena kalau misalnya kita diam-diam pasti mereka tuh cepet capek gitu kan, kasihan ya tengah hari terus tiba-tiba jalan jauh kan, kasihan ya teh. Betul. Makanya kita ajak ngobrol sambil sharing. Mm-mm, Dan mereka benar. juga jadi enjoy. Betul sekali. Pas sudah sampai di Cipa kita ngapain tuh sih teh? Kita istirahat dulu terus kita pos-posan. Pos-posnya tuh seru-seru abis sih, apalagi Ristek ngasih hadiah, wow sangat effort sekali. Terus PKM bawa magot tuh dipegang-pegang tuh magot sama Teh Rami. Wow, dia sangat-sangat tidak gian, wow sangat-sangat apresiasi. Sampai megang magot. Terus kita juga ada pos-posan dari eksternal ya. Mereka menjelaskan sejarah dari Ciparanjé. Wow, kalian pasti nggak tahu nih sejarah Ciparanjé, makanya join Karamba. Tahu Katanya sih. Ciparanjé dijelasin sejarah dari pembangunannya ya kak. Iya betul. Dari Wow. tahunnya, Dari pembangunan, dari penemunya. penemu pembuat. Membuat penemu, wow, Terus Ciparanjé ditemukan oleh Kang Ervan. Ya begitulah guys. Terus Kan. ada juga divisi yang sangat-sangat katanya kaya, tapi lebih kayak HRD sih sebenarnya. Anjay, lebih kayak HRD Itu sih. spill aja ke Wirus. Jadi mereka tuh ngasih materi tentang packing ikan. Iya, packing Packing ikan ikan. lebih tepatnya ikan cupang ya, Iya, ikan benar. hias gitu, soalnya packingnya masih pakai plastik kecil. Kayak bikin es gitu. Kalau misalnya kan puasa packing ikan tuh diminumnya jangan ya. Cet. Bisa kayaknya nih. Oke, skip. Oke, Oke, next. lanjut. Apa lagi ya teh? Oh ada yang seru banget. Apa tuh? Games itu sumpah seru banget. Apalagi waktu itu pas udah games tuh MC-nya tuh super duper Wow, MC itu super duper meledak. sangat Cuas. profesional banget. Profesional. Kayak kalian nggak bisa nemuin MC Sekeren gemes itu. selucu itu. Bahkan si fix anak-anak itu MC-nya sampai hype banget pas Ih, MC itu. kayak, ini siapa ini? Nanti kalau ulang tahun mau keren ngundang banget lah. gitu MC-nya. Iya. Itu Maaf ya kita agak Emang siapa sih MC? aduh jadi malu. MC-nya itu masa nggak kenal ya? iya, aduh padahal kayak udah terkenal gitu Sekeramba. sesekre gitu. Siapa sih yang nggak tahu? Ikan pun tahu sama kita. Wow, saking terkenal ikan spesies lain. Oke, kita spill aja tuh namanya. Siapa ya? Siapa ya? Ya, Kalian mau tahu siapa MC-nya? ya. Masuk HRD. Iya betul, itu MC-nya tuh kadif ya, oh my god. Wah, Flexing mulu. Oke guys, jadi HRD itu HRD divisi flexing. Ya, Divisi HRD tersombong. juga divisi terkaya, Divisi tersombong. terroyal, terhumble, tergemes, terlucu lah. Gitulah pokoknya kalau Iya. kalian masuk HRD. lalu setelah semua rangkaian oprek, the next-nya akan ada rangkaian apa lagi dari HRD? Sebenarnya rangkaiannya tuh belum beres karena kita belum ngadain pengumuman Iya. siapa yang lulus, siapa yang Jeng jeng nggak jeng. lulus. Kalian Oh, pasti emang ada yang bakal nggak lulus kak? Gimana ya? karena Karambah tuh butuh orang yang effort banget, Wow. royal lah intinya. Butuh mah. orang yang Sangat-sangat. bener-bener ingin masuk dan Benar. SDM yang berkualitas. Yes, yang Karambah sejati lah gitu. Cakamur sejati. Iya. Kemarin tuh ada yang teriak-teriak Cakamur sejati. Siapa siapa itu? Vito ya? Bukan. Bukan. Satu lagi. Ren. Renfoy. Renfoy. Dia katanya menjuluki dirinya sebagai Cakamur sejati. Apakah ini spill buat siapa yang bakal masuk di HRD? Aduh, itu siapa ya? Itu kalian harus belum. kepo. Oh belum ya? Belum. Tunggu aja hari Rabu. Waduh, hari Rabu. Iya, Kayaknya tunggu di aja. syuting hari aja. Senin ya. Tunggu aja, kita mau akumulasiin nilai dan tunggu aja Ya, pengumumannya. stay tune aja, pokoknya pasti saya penasaran. Apalagi yang siapa yang dapat HRD. Oh iya, belum selesai tadi cerita ya. Ini panjang banget. Oke lanjut. Oke, jadi aku mau cerita tentang games. Gamesnya itu kita punya dua games, game belut sama tepung. Nah, game belut itu gimana sih? Kita kan waktu Game itu belut itu aku MC-nya dan wah teman-teman itu nangkap belut pada semangat banget, tapi belutnya itu pada keluar gitu loh karena aktif banget kan belutnya. Tapi si teman-teman itu meskipun belutnya keluar dia kejar, dia lari ke teman kelompoknya buat dimasukin ke dalam botol, dan akhirnya pemenangnya itu kelompok 5 itu dapat 9 belut. Gila coy, 9 belut yang struggle ngambil belut itu Wow. mereka dapat 9 loh.
Perlu diapresiasi. Perlu diapresiasi. Pegang-pegang belut tuh gemoy sih. Mana agak geli ya kayak ular gitu. Geli-geli gemoy gitu. Tapi enak sih. Nanti jadi lapar. Aduh. Apa kita masak belut? Oh, boleh. Wow. Oke, Emang masih ada belut nih? Oh, ada Bawa bau. Icun. Oh di bawah. Digoreng. Tantan. Siapa sih? Enggak ada tantan bawah. Nggak tahu lah siapa yang mau disekre lah pokoknya. Kan tidak nanti. Entah digoreng apa Jo. Wow. Oh lanjut. Oke, terus ada games tepung nih. Nah, Betul. kebetulan aku yang MC. Oke, jadi Saya mesti flexing. Oke, jadi waktu games tepung tuh bener-bener seru abis sih karena bayangin tepung kan kotor ya, kita kan harus lay, anggun lay gitu. Jadi kita tuh harus menyingkirkan anggun dan selai kita untuk menang gitu. Nah, ternyata dari 5 kelompok itu kelompok 9 10 ternyata yang menang. 10 guys yang juara. Wow, sangat-sangat mereka nyadok tuh bener-bener brutal banget gitu loh. Iya. Sampai semua muka-mukanya putih-putih. Tapi mereka tidak keberatan dengan itu. Iya. Seru-seru Karena mereka aja. sangat effortless untuk menang gitu. Betul, sangat semangat untuk dapat Hadiah, hadiah. ya. Betul. Oh ya guys, ada satu lagi apa ya keseruan di balik oprek kita menyiapkan Jadi hadiah. Jadi kita tuh ada namanya tuh gebrak jos. Nah itu tuh kita tuh karena punya sisa makanan, jadi kita tuh pengen bikin kuis mini gitu. Jadi siapa yang menang, siapa yang bisa jawab kuis dari kita Kita kasih dapat snack. snack yang memang sudah kita persiapkan Iya, betul sekali. malam ya guys. Iya, malam. Abis jalan ke Cipa, Terus sorenya itu kita beli istirahat, istirahat beli snack. beli snack. Abis itu kita langsung packing hadiah. snack. Iya. Wow. Terus ternyata mereka sangat excited ya Dengan untuk mendapat mini quiz nggak sih? mendapat sepilus. Seonggol pilus. Ya betul banget. Oke. Tadi teh Pujo menanyakan apa setelah oprek ini? Ya, aku mau nanya setelah rangkaian oprek ini berakhir dan pengumuman udah selesai, bakal ada apa lagi nih dari HRD? Rencananya kita tuh mau ada acara Kepo ya. apa ya Faj? Apa ya? Kemarin- Spill dikit lah, kita nggak mau kasih tahu tapi kita kasih clue. Kita kasih clue. Kemarin kita udah berdiscussion, kita mau ada acara yang berbau Ramadan lah, karena kan kita mendekati bulan Ramadan. Wah, berarti bakal ada sesuatu di Ramadan. Tunggu Ya. aja. Tunggu aja. Proker ini kayaknya agak meledak ya karena Agak meledak, Jos. udah belum mulai aja udah struggle. Belum mulai aja udah struggle. Itulah apa sih namanya romantisnya HRD. Betul. Lika-liku hidup Iya HRD. betul banget. Bukan dikaliku tapi keseruan-keseruan. Iya. Betul banget. Kan misalnya sangat-sangat kepo dengan proker HRD yang seru abis ini, join ya. Ya, di EHRD ntar kalian belajar MC, belajar public speaking. Wow. Dan pokoknya. ngelawak tentunya. Betul. Oke. Andre punya pertanyaan apa lagi? Kayaknya dari aku udah sih. Wah, kurang banyak nih. Wah. Kita masih Durasi. Kita lagi cepat. kita pengen cerita banyak gitu. Betul. Masih banyak cerita di balik layar yang belum kita Iya. ceritakan. Gak apa-apa, kita tahan dulu. Nanti Oke. buat di acara offline. Ya nggak sih? Iya bener banget sih. Kalau kalian mau cerita lagi ke kita jago gibah nih. Jadi boleh lah join HRD. 08. Wow, langsung sebut nomor telepon. Ya paling segitu dulu keseruan kita hari ini. Wow. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. HRD Joy. Bye guys.